Di tahun baru, di tahun yang baru, eh, di mana tahun ini pasti semua orang berharap-harap, gitu ya. Berharap-harap ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang lebih baik lagi, seperti itu. Dan kita mau coba flashback tahun lalu. Tahun lalu itu beberapa di tim kami ya, di ibadah ini ada Ibu Foni, ada Pak Nus, yang selalu aktif dan setia di ibadah. Tapi tahun ini mereka sudah lebih dulu dipanggil Tuhan, mereka sudah lebih dulu eh, memberi pujian bersama para malaikat di surga ya. Kita pagi hari ini yang masih hidup, mari kita mau datang memberikan syukur akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari pagi hari ini, di tahun yang baru, di tanggal baru, di bulan baru, di jam yang baru, mari kita membuka hari ini dengan ucapan syukur. Membawa syukurmu, membawa pujianmu bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar dan agung Engkau Tuhan. Sungguh besar dan mulia Engkau Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis. Dan tidak pernah berhenti untuk menolong kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semua, mari kita bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sanjung Dia sebagai Allah. Karena Dia sudah menolong kita. Tuhan kita sudah menolong kita sampai di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur selalu. Haleluya Tuhan. Ku berterima kasih atas rahmat-Mu di hidupku. Sungguh karya-Mu luar biasa Tuhan. Sungguh Engkau membuat jalan-jalan kami ini Tuhan penuh dengan harapan. Jalan-jalan kami yang tertutup Tuhan buka kembali. Engkau hebat, Engkau ajaib dan Engkau mulia Tuhan. Engkau senantiasa menolong kami. Engkau penolong kami yang ajaib. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkatiku. Amin. Ku yakin Tuhan melindungiku. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh.
tanpa seizin-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Lagu ini sungguh luar biasa. Kalau musim lalu COVID itu merajalela, musim lalu sepertinya sulit kami menghadapi ekonomi yang sulit, maka kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong dalam kondisi apapun. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga. Oleh karena itu patutlah Dia diberi pujian, Dia diberikan mazmur yang terbaik. Hari ini mari bawa pujian bagi Dia, bawa sembah bagi Dia. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan penuh hikmat. Tuhan, musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah, tak pernah berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, terus percaya. Ku yakin Tuhan memberkatiku, ku yakin Tuhan melindungiku, yakin Tuhan melindungiku. Sebab burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama kita angkat tangan kita bagi Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami mau deklarasikan ini Tuhan, iman kami. Kami mau deklarasikan iman kami bahwa di tahun 2022 Tuhan akan tetap mengenyangkan kami, Tuhan akan tetap pelihara kami, Tuhan akan tetap menjaga kami, Tuhan tetap akan melindungi kami. Bahkan setiap musuh-musuh keraguan, setiap musuh-musuh yang mencoba menjatuhkan kami, itu akan dipatahkan dengan darah Kristus. Tuhan akan beri kekuatan penghiburan di dalam kondisi suka dan duka di tahun 2022 nanti Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub.
Dan tahun 2022 ini kami mau bersuka cita, kami mau bernyanyi, kami mau melompat-lompat demi Allah kami yang kudus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau beribadah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau menjaga melindungi kami. Beri kami kekuatan Tuhan bagi yang lemah. Beri kami kesembuhan bagi kami yang sakit. Beri kami Tuhan sukacita bagi kami mungkin yang sedang sedih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom semua. Apa kabarnya semua? Puji nama Tuhan, baik semua. Semua mengalami kebaikan Tuhan di tahun 2021. Kami percaya, saya percaya bahwa tahun 2022 ini, walaupun tantangannya juga berat, bersama Tuhan kita yakin sampai di 2023 dengan aman. Amin. Mari kita puji Dia. Segala puji syukur. Yeay. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Yeay. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yang mau bersorak-sorai kan? Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tanganmu bagi Dia. Hey, soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Yeay. Puji nama Tuhan. Mungkin masih ada waktu. Mungkin kalau ada yang mau bersaksi, monggo. Mungkin ada. Mungkin yang mau bersaksi dari saya dulu ya. Di tahun 2021 ini, semua itu kami berjalan itu dengan jujur kalau boleh kami
saya sampaikan bahwa tahun 2021 itu kami berjalan dengan sangat penuh ketakutan ya. Sangat penuh ketakutan, di mana kami takut tapi kami percaya Tuhan. Takut secara manusiawi ya, takut secara manusiawi. Kami takut sekali, Kak. Kami yakin bahwa, bukan kami yakin, kami melihat bahwa tahun ini bakal sangat menderita, gitu ya. Bakal sangat susah dalam keluarga kami secara ekonomi. Karena kenapa? Karena tahun ini adalah tahun kedua kami untuk ngambil komitmen kami untuk rumah, gitu ya. Kondisi perusahaan juga goyang, sangat goyang. Tahun 2021 ini bahkan ada beberapa gaji kami yang tidak terbayar, gaji saya gitu ya, di kantor nggak terbayar. Bahkan sampai kami sempat 2 bulan tidak menerima gaji, gitu ya. Sedangkan cicilan ada, gitu, cicilan rumah ada, kebutuhan tetap terus running, gitu ya. El juga tetap harus minum susu. Kami terus berdoa, kami terus berharap sama Tuhan, gitu ya. Sampai Tuhan itu tahun 2021 itu kalau Bapak Ibu tahu bahwa sampai mamanya El gitu ya, sampai jualan susu apa aja dijualin gitu ya. Jualan apa lagi ya? Spesialisnya susu ya gitu ya. Spesial saya juga sampai anggrek gitu ya. Karena kami butuh penghasilan tambahan, kami sangat butuh saat itu. Kami terus berdoa. Intensitas berdoa kami itu pagi bangun tidur kami berdoa gitu ya, makan kami berdoa untuk masalah kami, lalu tidur pun juga gitu. Jadi pokok doa kami ya itu aja, terus itu aja dari awal Januari sampai Desember udah gitu aja terus. Saya pun akhirnya udahlah, kita jualan, aku jualan anggrek, mamanya jualan susu gitu ya. Kalau anggrek aku kan memang sudah running ya, maksudnya pasti setiap bulan tuh ada pasif income ya, ada tambahan lumayan. Tapi susu ini yang memang baru mulai kan memang susah ya. Saya sampai cerita ke istri saya, kamu tahu nggak waktu awal-awal kamu jualan susu, sumbernya itu nggak laku. Sebenarnya istri saya jual susu itu nggak laku, Bapak Ibu Saudara. Setiap Sabtu Minggu naro nggak laku. Sabtu. Tapi kan modal tetap udah keluar gitu kan ya. Tahu Bapak Ibu Saudara, saya tetap beriman. Pasti akan laku. Susu ini pasti akan laku. Saya percaya sama produk saya. Biar istri saya semangat, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya minum susu yang dia buat itu 3 botol, kadang-kadang 2 botol, kadang-kadang 3 botol. Sampai rumah tuh kadang-kadang udah kenyang banget, kenyang minum susu. Karena biar istri saya semangat gitu. Tapi puji Tuhan, pengorbanan saya itu dengan minum susu. Kalau teman-teman Bapak Ibu Saudara lihat kenapa badan saya gemuk ya 2021 karena minum susu itu. Ya. Akhirnya saya hari demi hari ini susu semakin laku. Istri dapat penghasilan tambahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih. Dapat laku 1, kita bilang Tuhan terima kasih. Nggak laku, Tuhan terima kasih. Pernah suatu waktu nggak laku sama sekali ya. Tuhan terima kasih. Kita tetap bersyukur. Puji nama Tuhan. Kami juga bingung gitu ya. Sampai detik ini pun kami sangat bingung gitu ya. Kenapa bingung? Di tahun 2021 ini di bulan Oktober akhir itu tiba-tiba istri dapat telepon dari satu perusahaan, dan yang lucunya panggilan interview ya, yang lucunya itu Hana itu tidak apply, aku tidak juga mengapply untuk Hana, membantu Hana, tidak sama sekali enggak. Padahal sebelumnya aku tuh gencar banget tanya bos, tanya owner, Pak ada lowongan nggak, temennya, partnernya, tanya gitu ya, kasih CV, sebar CV, nggak ada pun satupun yang nyangkut, satupun yang interview nggak ada.
Tapi udahlah kita pasrah, Tuhan, percaya Tuhan. 2021 ini, Oktober ini, tahun-tahun ini pasti kita dapat kerjaan. Kita terus berharap, kita terus menguatkan iman kita. Di Oktober, Hana dapat panggilan interview dari satu perusahaan yang cukup baik, itu tanpa adanya proses kita melamar. Nggak ada. Hana tidak melamar, saya pun tidak membantu melempar CV ke perusahaan, tidak. Tapi yang lucunya tiba-tiba bulan November Hana sudah bekerja. Hana dapat pekerjaan baru, dan yang boleh dilihat, kalau manusia kayak nggak mungkin gitu ya. Kalau manusia nggak mungkin gitu. Sampai kami di tahun 2000, karena kami 2020 itu aja melihat 2021 udah suram gitu. Nggak mungkin nih. Pokoknya prinsip aku, kalau rumah ini sampai ditarik bank, oke, kita kembali ke Delta. So no worry, nggak ada ketakutan kayak gitu. Nggak ada ketakutan lah, biarlah Tuhan, kalaupun akhirnya pahit-pahitnya balik ke Delta, kita masih punya rumah gitu ya. Tapi tidak, Tuhan menetapkan janji-janjinya bagi anak-anak yang percaya gitu ya. Bahkan sampai tahun ini, sampai Desember ini, kami pun belum gajian gitu ya. Di bulan Oktober juga kami belum gajian, tapi tangan Tuhan menyertai keluarga kami. Itu jangan pernah takut hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan pelihara. Karena Tuhan yang kami sembah, yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Dia bukan Allah yang bukan patung. Dia bukan Tuhan yang menendam. Dia bukan Tuhan yang biasa-biasa aja, dia luar biasa. Rasakan kebaikan Tuhan di 2022 ini. Rasakan kemurahan Tuhan dan dengan tetap setia. Itu dari saya. Silakan, mungkin semoga ini menguatkan kita semua untuk tetap percaya pada Tuhan. Mungkin ada yang mau bersaksi? Guru-guru sekolah, anak-anak sekolah minggu? Tidak ada? Baik. Oke, ada. Abang Jos. Kami mau nyanyi, Bapak. Enggak belum baik. Oke, silakan. Bapak, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapak, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Buat hari yang Kau beri, tamat kisah kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
Amin. Terima kasih keluarga Sitor, keluarga Tamburan. Puji nama Tuhan, pujilah nama Tuhan kita, Allah kita yang besar. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin Yesus, amin Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membenarkan sabda firman-Mu. Firman inilah yang akan menjadi kekuatan kami Tuhan. Firman ini Tuhan akan menjadi penghiburan dalam kehidupan kami. Sehingga 2022 nanti yang akan kami hadapi Tuhan, telah kami hadapi. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Setiap badai kehidupan kami akan lewati. Kami akan terbang tinggi melewati masalah kami. Melalui iman kami akan terbang tinggi. Sehingga masalah kami, pencobaan kami yang kami hadapi itu Tuhan, kami dapat melaluinya bersama-sama dengan Allah kami. Berkati hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan firman. Kami terlampau percaya Tuhan, ini adalah firman yang Kau sediakan bagi kami. Beri kemampuan, beri kekuatan, sehingga firman ini dapat disampaikan dengan baik oleh hamba-Mu. Urapi dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, silakan untuk waktunya para Pak Gembala.
Baik. Baik, Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat pagi. Selamat beribadah. Satu kehormatan kalau kita bisa ibadah pagi ini merupakan satu sikap hati di mana kita sedang mengutamakan Tuhan. Menyambut tahun 2022, menyambut tahun baru dengan fokus kepada Tuhan melalui ibadah awal tahun. Dan kita bersyukur sepanjang tahun yang sudah kita lalui, Tuhan turut bekerja dalam suka dan duka, dalam kondisi di lembah maupun di gunung, dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk. Saya percaya sepanjang tahun 2021, semua kita bisa lalui sampai kita masuk di tahun 2022. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa sampai di awal tahun ini. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun ada badai, ada gelombang yang menghantam kehidupan rumah tangga, keluarga kita, keuangan kita, kebutuhan kita, tetap Tuhan beserta dengan kita karena Dia Allah Immanuel. Sehingga pagi ini kita yang memiliki sikap hati untuk mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam menyambut tahun 2022 ini, kita bisa beribadah, itu anugerah Tuhan. Nah, saya percaya meskipun dunia ini seakan-akan dipaksa untuk melambat, untuk slow motion, atau bahkan berhenti, bahkan dipaksa untuk berhenti dunia ini akibat pandemi yang berkelanjutan, yang terus-menerus, yang menghantam dunia ini. Seluruh dunia melanda seluruh dunia ini. Tapi saya percaya sungguh-sungguh bahwa tangan Tuhan tetap bekerja secara nyata. Amin. Tangan Tuhan tetap bekerja secara nyata. Sekalipun pandemi ini menegangkan kehidupan seluruh manusia di dunia ini, termasuk saudara dan saya. Ya. Tapi Tuhan itu membalikkan berbagai keadaan yang kita alami. Dia membalikkan berbagai rancangan jahat dari si iblis. Dia membalikkan semua rancangan jahat dari si jahat atau si iblis justru untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ya, bagi umat pilihannya, bahkan bagi gerejanya. Sehingga pagi hari ini kita tidak lagi fokus dengan persoalan masalah kita, tetapi kita fokus. Kita datang kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan yang di tahun 2022 ini belum kita ketahui, tapi yang kita tahu hanya Tuhan. Dialah Allah Alfa Omega. Dia tahu yang akhir dari yang awal. Amin. Jadi kita nggak perlu takut. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang besar. Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 121. Mazmur pasal 121. Daud menuliskan ini karena dia terlalu yakin dengan Tuhan. Saya percaya setakut-takutnya manusia, kalau kita punya keyakinan penuh kepada Tuhan, maka ketakutan itu dapat kita atasi dan kita menemukan jalan keluarnya karena Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Pemazmur Daud ini menuliskan dari pasal 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Mari yang ada Alkitab, saudara bisa buka Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Bunyinya demikian. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku
ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ia akan menjaga nyawamu. Ayat yang terakhir, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada awal tahun ini. Di situ judulnya adalah Tuhan Penjaga Israel. Dan saya beri tema di sharing atau khotbah pagi ini di awal tahun adalah tahun pertolongan Tuhan. Dan saya percaya hanya satu-satunya yang kita andalkan cuman Tuhan, udah nggak ada yang lain dah. Ya, sehingga pertolongan Tuhan itu hal yang paling utama dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita bisa menghadapi situasi keadaan apapun yang membuat kita terancam, mengalami ketakutan. Sekalipun kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi roh keberanian, memberikan roh kasih, pengendalian diri, dan penguasaan diri. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini, pemazmur sudah menuliskan, Daud, dia mengenal Allah dengan benar, dia mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan, sehingga dia bisa menuliskan Mazmur 121 ini, bahwa dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Ya kan? Dikatakan di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Daud, dia sudah melayangkan pandangannya, matanya ke segala arah, ke segala tempat, bahkan ke gunung-gunung. Ya, tapi dia nggak tahu dari mana datang pertolongan Tuhan. Baru ayat 2 dia bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan. Amin. Pertolonganku bukan dari dunia ini, tetapi dari sorga. Daud katakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow, luar biasa sekali. Ya, satu keputusan deklarasi Daud bahwa pertolongan dia hanya dari Tuhan. Jadi penting sekali bahwa tahun pertolongan Tuhan itu harus kita alami dari hari ke hari. Amin. Jadi keadaan, kondisi, situasi apapun, pekerjaan, kebutuhan, keuangan kita, masalah kita, persoalan kita, yang kita tahu bukan itu semua, tapi yang kita tahu adalah pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Dia menjadi andalan kita. Makanya Daud menuliskan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Artinya, ya, yang pertama bahwa Daud itu mengutamakan Tuhan sehingga dia fokus pada sumber pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami pertolongan di tahun pertolongan Tuhan ini, mari sikap hati kita fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada kebutuhan kita, besar kecilnya kebutuhan kita. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Nggak peduli mau ada kebutuhan banyak atau besar atau kecil, nggak peduli. Tapi yang kita pedulikan adalah Tuhan mau kita fokus sama Dia. Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting dan sangat penting. Makanya Daud katakan, aku telah melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah,
Tuhan itu yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia yang berkuasa, dia yang berdaulat. Oleh karena itu, mari kita sebagai ciptaannya, kita deklarasikan seperti Daud, bahwa datangnya pertolongan hanya daripada Tuhan. Ya, jadi fokuslah yang pertama. Untuk kita mengalami tahun pertolongan Tuhan, mari kita fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada masalah. Amin. Bukan fokus pada persoalan. Nah, makanya Daud ini menuliskan hal ini sangat penting. Ya, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu bekerja, kembalikan keadaan, kondisi yang kita alami, kebutuhan yang kita alami, dia sudah sediakan. Amin. Itu sebabnya ketakutan dia balikkan menjadi keberanian, ya, kecemasan menjadi sukacita. Jadi Tuhan mau kita harus fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ya, artinya apa? Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, Daud mengandalkan Tuhan sepenuhnya seperti dia menghadapi Goliat, tantangan di dalam peperangan dengan bangsa Filistin. Dia fokus kepada Tuhan yang besar, lebih besar dari Goliat, lebih besar dari tantangan. Amin. Lebih besar dari persoalannya. Bahkan Raja Saul pun nggak berani, karena dia tidak mengenal Tuhannya dengan baik. Dia tidak mengenal Allah sebagai sumber kekuatannya. Nah, Daud dia fokus kepada Tuhan. Ya, jadi yang pertama, dalam tahun 2022 ini, mari kita arahkan hati kita, benar-benar gerakan hati kita, fokus kepada Tuhan, utamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan, karena disitulah tempat sumber pertolongan yang ajaib, sumber pertolongan yang dahsyat dan perkasa. Ya, sebab cara kita itu terbatas, saudara. Cara saudara dan saya itu terbatas, cara manusia kita terbatas. Hasilnya pun juga terbatas. Tetapi cara Yesus, cara Tuhan menolong, cara Yesus yang menolong itu sepertinya biasa. Ya, sederhana. Namun ketahuilah hasilnya itu multiplikasi. Hasilnya itu kelimpahan. Ya. Cara Tuhan menolong. Seperti tadi kesaksian Henry, bagaimana cara Tuhan menolong? Kita nggak tahu, tapi sederhana saja tuh bagiannya Tuhan. Kalau kita fokusnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan, melayangkan mata kita ke gunung-gunung pertolongan, maka kita akan kehilangan pertolongan Tuhan. Ya, saya percaya. Seperti Petrus ketika dia sepanjang malam tidak mendapatkan hasil tangkapan ikannya. Sampai pagi nggak dapat tangkapan ikan. Sederhana. Ketika Petrus, dia fokus kepada Yesus. Dia fokus pada perkataan Yesus. Dia fokus pada ucapannya Yesus. Kalau saudara baca Lukas 5 ayat yang kelima dikatakan di situ. Saya bacakan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Ya, Simon udah kerja keras, bukan malas, tapi dia kerja keras. Sepanjang malam dia kerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya, tetapi kata tetapi ini menunjukkan bahwa Simon mulai fokus kepada Yesus. Tetapi karena engkau menyuruhnya, ya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, ketika Petrus dia fokus kepada Yesus, perkataan Yesus, ucapan Yesus, firman Yesus, dia tidak pusing sepanjang malam, dia sudah lelah, udah capek cari ikan, nggak dapat penghasilan. Sampai pagi dia tidak mendapatkan tangkapan ikannya. Tapi ketika Yesus bilang, kamu udah kerja keras kan? Nah, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan akhirnya Petrus
melangkah dengan iman. Dia tebarkan jalannya karena dia fokus kepada Yesus yang memerintahkan untuk menebarkan jalannya pada waktu Petrus ada di Danau Galilea. Ya. Nah, ini yang terbukti. Jadi bukti yang pertama bahwa Yesus memberikan pertolongan sangat sederhana. Ya. Nah, orang yang fokus kepada Tuhan bukan fokus kepada masalah atau persoalan. Artinya orang tersebut atau kita itu sedang mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan akan menerima janji Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang hanya fokus kepada Tuhan, seperti Daud tadi katakan, aku telah melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya Daud itu selain dia fokus kepada Tuhan, dia artinya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sehingga firman yang dikatakan dalam Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi tahun 2022 ini, marilah kita fokus kepada Tuhan. Artinya saudara sedang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan keuangan, kekayaan, warisan, atau harta benda kita, tetapi mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, bagian Tuhan, selanjutnya yang tak terbatas, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Ini yang Tuhan mau. Jadi yang pertama di tahun 2022 ini, yuk mari kita fokus kepada Tuhan. Karena dialah sumber pertolongan kita. Amin. Yang kedua, orang yang tahu siapa Tuhan yang dia sembah, ya, saya percaya di tahun pertolongan Tuhan yang kedua, yaitu kita bersedia untuk dituntun dan berjalan bersama Tuhan. Bersedia dituntun oleh Tuhan. Saudara, kita nggak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Tapi yang kami tahu, yang saya tahu, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia Allah yang berjanji, amin. Dia yang sudah berfirman. Oleh karena itu kita punya iman, kita percaya perkataan Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi yang kedua, kita bersedia dituntun oleh Tuhan, bersedia berjalan bersama Tuhan. Seperti bangsa Israel. Ya, dalam segala keadaan, baik kita di dalam keadaan di lembah maupun di padang gurun, di gunung maupun di lembah, saya percaya kita butuh Tuhan. Karena kebutuhan kita itu Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, Tuhan itu sebagai sumber pertolongan kita. Dalam Keluaran pasal 13. Mari kita buka firman Tuhan. Di Alkitab saudara dicatat begini. Keluaran 13 ayat 20 sampai 22. Dikatakan begini. Demikianlah bangsa Israel berangkat dari Sukot, berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ya, ayat 21-nya. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya. Saya percaya Daud menuliskan di Mazmur 121, dia tahu persis Tuhan pernah berbuat perkara yang ajaib dan besar kuasanya untuk bangsa Israel, sehingga Daud menuliskan bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur terlelap
Dan Tuhan itu berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan, dan pada malam hari dengan tiang api, sehingga mereka tidak berjumpa dengan hal-hal yang mencelakakan kehidupan bangsa Israel. Ya, makanya Daud tulis di sini. Yang kedua, bahwa kita harus bersedia berjalan bersama Tuhan, bukan bersedia berjalan dengan yang lain. Bersedia dituntun Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka kita dapat melihat pertolongan Tuhan di tahun 2022 ini. Ya, 2022 ini. Sepanjang tahun dari Januari, hari ini tanggal 1 Januari, sampai tanggal 31 Desember 2022 ini. Tuhan menuntun kita dengan tiang awan dan tiang apinya. Kita berjalan bersama Tuhan, maka pertolongan Tuhan dalam skala kondisi keadaan apapun, kita mendapatkan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Jadi dua hal pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan bagi para Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita bisa mengingat bahwa tahun 2022 ini ada pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri menghadapi persoalan, tantangan, pergumulan. Dia tidak berdiam, dia tidak tertidur, dia tidak terlelap. Dia ketika kita berseru, dia siap segera menolong saudara dan saya. Yang penting kita harus tetap setia berseru. Makanya firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7, ketuklah, ya, ketuklah, mintalah, dan carilah. Ketuk terus sampai pintu-pintu dibukakan. Dan saya percaya pada pagi hari ini, kita semua akan mengalami kekuatan untuk menghadapi tahun ini, tahun yang baru, dan selanjutnya, bahwa pertolongan Tuhan tersedia. Jadi jangan hidup dalam ketakutan lagi, jangan hidup dalam kecemasan lagi. Yakinlah sepenuhnya, yakinlah dengan segenap hatimu, bahwa firman itu pasti digenapi di Mazmur 121 ini, bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jadi nggak usah takut pagi hari ini. Masukilah tahun 2022 ini dengan hati yang penuh percaya, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh keyakinan penuh, dengan hati yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Fokus kepada Tuhan, mau dibawa oleh Tuhan, berjalan bersama Dia, dituntun oleh Tuhan. Tempatnya mungkin nggak enak di padang gurun, dituntun ke sana, ikutin aja. Karena kalau kita ikutin, pasti ujung-ujungnya kita akan menerima yang terbaik, ya, yang the best. Ya, memang awalnya nggak enak, saudara. Tapi kita percaya, fokuslah kepada Tuhan aja. Kita fokus kepada Tuhan, jemaat fokus kepada Tuhan, anak-anak fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu fokus kepada Tuhan, dan mau dibentuk oleh Tuhan, dituntun di segala keadaan apapun. Ingat, ketika Tuhan menuntun, ada tiang awan dan tiang api menyertai saudara dan saya. Kemanapun engkau pergi, Dia sediakan pertolongannya. Haleluya. Amin. 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 Biarlah firman Tuhan pagi ini saya tidak panjangkan, supaya saudara bisa ingat bahwa tahun 2022 ini, yaitu tahun pertolongan Tuhan. Hati kita harus fokus kepada Tuhan yang pertama, yang kedua, kita rela atau mau dituntun, bersedia dituntun, dan berjalan bersama Tuhan. Amin. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan berjalan dengan kekuatan kita, atau harta benda kita, tapi berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini di awal tahun 2022 ini, Tuhan. Kami memiliki hati yang mengutamakan Tuhan. Biarlah Engkau terus menghargai sikap hati kami, Tuhan. Kami mengutamakan Engkau lebih dari segala pekerjaan kami, lebih dari segala pergumulan kami, lebih dari segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menempatkan Engkau lebih utama dari segalanya, maka tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang ajaib, Engkau memegang tangan kami dengan kemenangan.
membawa kami dalam kemenangan-kemenangan-Mu. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur tahun 2022 ini adalah tahun pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kami tidak ragukan, kami tidak mengalami ketakutan lagi, kami tidak mengalami kekecewaan, kami tetap percaya bahwa iman kami, bahwa hanya pertolongan Tuhan yang menjadi andalan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dan bawa mata hati kami tetap fokus kepadamu. Karena itu kami bersyukur juga untuk tahun 2021 yang sudah kami lalui. Semua begitu indah, begitu seru, begitu dahsyat, begitu ajaib. Sehingga kami bisa lewati karena ada Tuhan. Karena ada anugerah-Mu. Karena ada kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Sehingga kami bisa ada pada pagi hari ini bersama-sama umat yang beribadah pagi ini. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, ingatkan firman Mazmur 121 ini, dan terus ingatkan apa yang harus kami lakukan untuk kami fokus kepada Tuhan, untuk kami mau dituntun oleh Tuhan, dan berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Semua yang diberkati dan percaya katakan, amin. 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 Baik. Kita akan mengambil perjamuan kudus yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengucap syukur, kita akan memperingati di awal tahun. Tentu kita bersyukur bahwa awal tahun kita diberi kesempatan untuk bisa makan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan hadir juga di dalam iman kami, sehingga apa yang kami kerjakan, Tuhan dengar doa kami. Ya, sebelum kita makan, ada ayat yang di roti ini, saudara bisa lihat, saudara yang sudah mendapatkan roti perjamuan kudus, saudara bisa catat, ingat ayat ini, seperti saya dapatkan di sini, di Yesaya 43 ayat 4, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Amin. Itu yang saya dapatkan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, semua mendapatkan ayat, namun hal-hal yang berbeda. Sudah bisa ingat, bisa catat. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita menghormati tubuhnya yang sudah dipecah-pecahkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu pagi ini, Bapak, kami mengucap syukur. Kami mengangkat roti ini lebih tinggi dari kepala kami, Tuhan. Sebagai penghormatan, pengagungan, Engkau dimuliakan, dan kami percaya Engkau hadir dalam ibadah awal tahun ini, Tuhan. Biarlah tubuh-Mu ini yang dipecah-pecahkan, memberikan kami kekuatan, dipersatukan karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu, dan karena anugerah-Mu. Kami boleh menikmati tubuh-Mu ini, Tuhan. Kami dengan iman kami percaya tubuh-Mu adalah tubuh kemuliaan, sehingga kami mengalami hal-hal yang sama seperti apa yang Kau sudah alami. Oleh karena itu kami mengucap syukur untuk tubuh ini ya Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk anugerah-Mu, dan kami mau makan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Yesus, kami mau makan bersama-sama. Mari kita makan. Haleluya. Baik, kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh kuasa darah-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami mau minum bersama-sama dan kami ingat, ini semua karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu, karena anugerah-Mu. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang takut dikuatkan, diberikan keberanian, dan kami percaya inilah tahun pertolongan Tuhan, dan oleh kuasa darah Yesus kami dapat ditolong. Kami mau minum bersama-sama dengan ucapan syukur, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan iman kami minumnya. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita bersyukur
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Di awal tahun ini kami bisa berjamuan kudus, memperingati tubuh dan darah-Mu, di mana Engkau telah berkorban bagi kami. Karena kasih-Mu kami bisa ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami di awal tahun. Mari Tuhan bekerja menyelesaikan hari-hari kami sampai akhir tahun ini ya Tuhan. Kami percaya ini tahun pertolongan Tuhan. Apapun kebutuhan kami, Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, ada yang mau didoakan? Ya, anak-anak. Kita akan berdoa ya, anak-anak. Papa, mamanya Simo nanti tanggal 3 mau ke rumah sakit. Adanya Simo mau itu. Mamanya siapa? Lahir. Mas Simo adanya mau lahir. Oh, Mamanya Simo mau ke rumah sakit tanggal 3. Operasinya tanggal 4. oke. Iya, jadi mamanya Asimo ya. Iya. Istrinya tulang Simo. Ya, istrinya Uncle Andre. Oke. Kita akan berdoa. Ya, baik. Kami naikkan syukur. Kami bersepakat pada pagi hari ini Tuhan. Tak habis-habisnya kami bersyukur kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, sehingga kami masih bisa ada sampai hari ini. Kami bisa mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2021, dan kami sudah ada di penghujung, di awal dari tahun 2022 ini Tuhan. Kami mengucap syukur semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah-Mu. Dan pagi ini kami mau sepakat bersyafaat, berdoa bagi anak-anak kami, untuk mereka bisa terus melanjutkan kehidupan, kami semua juga bisa melanjutkan kehidupan di sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, pekerjaan-Mu, karya-Mu tidak akan pernah berhenti bagi umat-Mu yang percaya sungguh-sungguh kepadamu. Oleh karena itu kami berdoa buat anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, sehingga di tahun 2022 ini Tuhan, mereka mengalami banyak-banyak pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, khususnya untuk Arete ya Tuhan, untuk Sofia Tuhan, untuk Timothy, untuk Josh Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu juga bekerja melalui anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan mimpi dan penglihatan, sehingga mereka bisa berjalan hidup bersama Tuhan. Apapun yang dikerjakan ada pertolongan Tuhan atas mereka. Dibuatnya anak-anak kami ini berhasil. Juga kami teringat kepada Asimo yang mamanya pada hari Kamis mendatang akan mengalami operasi melahirkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja, sehingga operasinya semuanya menjadi lancar, menjadi baik, dan kami percaya Engkau sudah menolongnya, karena tahun ini adalah tahun pertolongan Tuhan untuk adiknya Asimo yang akan dilahirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati suaminya Andre ya Tuhan, Tuhan berkati Pak Andre Tuhan, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati semua yang mereka butuhkan, yang mereka persiapkan. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti atas rumah tangga mereka Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Juga pertolongan Tuhan tidak juga pernah berhenti atas keluarga kami. Tuhan campur tangannya Tuhan. Biar setiap keluarga kami yang beribadah pagi hari ini mengalami banyak pertolongan Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak dan Ibu Tambunan, anak cucunya Tuhan memberkati. Juga kami berdoa keluarga Bapak Sitorus, Tuhan memberkati, Tuhan kami percaya kasih-Mu terus memberkati mereka, menolong mereka.
Kami juga berdoa buat keluarga Ando Tuhan, sekalipun tidak ada bersama kami, namun doa-doa kami juga ikut untuk mendoakan Ando ya Tuhan. Juga untuk keluarga Andre, istri dan anaknya yang akan melahirkan juga Asimo, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk keluarga Henry, Hana, El, Tuhan juga berkati keluarga ini Tuhan. Kesetiaan mereka Tuhan perhitungkan, seperti Engkau memperhitungkan kesetiaan Hizkia. Demikian juga Engkau memperhitungkan kesetiaan Henry dan Hana. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati rumah tangga ini. Dan juga untuk kami, keluarga kami ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja, memberkati sepanjang tahun 2022 ini. Hidup kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan hanya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kami dapat alami. Dan hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui hidup kami. Sehingga hidup kami, keluarga kami, menjadi anugerah buat jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syafaat kami supaya kuasa-Mu bekerja, Kau memberkati seluruh jemaat juga yang hadir dan khususnya yang tidak hadir, namun kami percaya Tuhan juga punya rencana untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang terus berseru-seru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami mengucap syukur untuk pagi ini dalam ibadah syukur di tahun 2022 ini ya Tuhan. Dan kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, dan kami mengucap syukur untuk tahun ini yang sudah kami masuki ya Tuhan, dan kami percaya pertolongan Tuhan terus tidak pernah berhenti. Dalam nama Yesus semua yang terima berkat Tuhan dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita mau terima berkat daripada Allah Bapa di awal tahun ini. Percayalah dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Aminkan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan pertolongan yang begitu ajaib menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian melalui Roh Kudus-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang siap menerima berkat Tuhan di awal tahun ini, dalam nama Yesus mengatakan bersama-sama, haleluya, amin, 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 amin. Baik, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat pagi. Arete, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Arete.